Tujuannya duduk berkumpul pada tempat yang berbahagia ini, tujuannya tak lain dan tak bukan hanya saja mendengar warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apakah warisannya Nabi? Apakah harta, pangkat dan jabatan? Tentu jawabannya bukan. Namun salah satu warisannya Nabi adalah ilmu. Diceritakan dalam suatu kisah, pada suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pergi ke pasar yang berada di kota Mekah. Setelah beliau berada di pasar kota Mekah, beliau mengatakan, "Wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi, sehingga pada saat tersebut mereka yang berdagang menutupkan dagangannya, mereka yang berbisnis menghentikan bisnisnya, mereka berbondong-bondong pergi ke masjid. Setelah mereka sampai di masjid, mereka mengatakan, wahai Abu Hurairah, mana kata engkau tadi di masjid sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi, padahal di masjid yang ada majelis ilmu, halaqah ilmu. Pada saat tersebut Abu Hurairah pun menjawab, wahai orang-orang pasar, ketahuilah bahwa sesungguhnya warisannya Nabi adalah ilmu, bukan seperti yang kalian pikirkan. Yang kalian pikirkan bahwasanya warisannya Nabi adalah harta daripada peperangan, bukan. Namun salah satu warisannya Nabi yang mulia adalah ilmu. Maka sangatlah jauh berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Mengapa? Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zumar potongan ayat ke-9, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Jawabannya adalah la yastauna abadan. Tak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Apanya yang tidak sama? Keadaan duduknya tidak sama, makannya tidak sama, bahkan tidurnya pun itu tidak sama. Orang alim dengan orang bodoh. Kalau orang alim duduknya itu ibadah, matanya pun itu ibadah, bahkan tidurnya pun itu ibadah, tetap Allah catat pahalanya sama seperti salat jamaah 1000 rakaat. Subhanallah. Oleh karenanya, wahai para hadirin sekalian, janganlah kita lupa untuk menuntut ilmu Allah, karena kita hidup di dunia ini harus ada ilmu. Mengamalkan sesuatu tanpa ilmu itu merupakan sia-sia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam satu hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis tersebut 3641, yang bunyinya, innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang memperoleh, yang mendapati ilmu tersebut, ia sudah mendapati keberuntungan yang sangat banyak. Subhanallah.
Allah. Oleh karenanya, wahai para santriwan sekalian, selagi kita ini diberikan umur panjang oleh Allah, maka pergunakanlah umur tersebut untuk menuntut ilmu Allah. Karena kita hidup di permukaan bumi ini harus ada ilmu. Kita amalkan sesuatu tanpa ilmu, itu merupakan perbuatan sia-sia. Hadirin sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka ilmu itu tidak akan sampai kepada kita dengan cara tidur. Akan tetapi ilmu itu akan sampai kepada kita dengan cara al-ilmu bita'allumi wal barakatu bil khidmati wal manfaatu bit ta'ati. Ilmu itu dihasilkan dengan cara belajar, sedangkan barakah dihasilkan dengan cara berkhidmah kepada guru, dan sedangkan manfaat dihasilkan dengan cara taat. Oleh karenanya, hai para hadirin sekalian, saya pernah teringat satu perkataan orang bijak. Apa yang dikatakan orang bijak tersebut? Wahai para pemuda-pemudi Islam, berpikirlah engkau di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Maknanya bagaimana? Berpikirlah engkau di waktu pagi, belajarlah mumpung anda masih muda. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu tersebut setelah dewasa. Makanlah di waktu sore, nanti hari tuanya tinggal menikmati hasilnya. Dan tidurlah di waktu malam, matilah engkau dalam keadaan bahagia. Sebalik daripadanya, wahai para pemuda-pemudi Islam, kalau masa mudanya kita kepengennya hanya untuk santai-santai saja, nanti dewasanya merasakan bingung. Kalau dewasanya merasakan bingung, nanti hari tuanya terlunta-lunta. Kalau tuanya terlunta-lunta, matilah engkau dalam keadaan sia-sia. Na'udzubillah, itu mana na'udzubillah. Intinya pesan daripada orang bijak tersebut memesankan kepada kita untuk menuntut ilmu Allah. Ini kadang-kadang kita heran, wahai para santriwan sekalian, di perkampungan kita masjidnya bagus, betul, musallanya pun itu bagus, akan tetapi di dalamnya aki-aki mulu. Kalian tahu aki-aki itu siapa? Kalau aki-aki itu bahasa kita Indonesia kakek-kakek, aki-aki itu bahasanya orang Jawa. Buktinya apa? Yang adzan kakek-kakek, yang iqamah kakek-kakek, yang baca Al-Quran kakek-kakek, yang sholawatan kakek-kakek, yang nyapu-nyapu masjid kakek-kakek, yang mati kakek-kakek. Oleh karenanya, wahai para santriwan sekalian, janganlah kita bermalas-malasan, berbosan-bosanan untuk menuntut ilmu Allah. Karena kita hidup di permukaan bumi ini harus ada ilmu. Mengamalkan sesuatu tanpa ilmu itu merupakan perbuatan sia-sia. Ilmu itu harus kita dasari nomor satu bagi kita di dunia ini. Hadirin sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka ilmu itu tidak akan sampai kepada kita dengan cara tidur. Akan tetapi ilmu itu akan sampai kepada kita dengan cara al-ilmu bita'allumi wal barakatu bil khidmati wal manfaatu bit ta'ati.
Ilmu itu dihasilkan dengan cara belajar, betul. Sedangkan barakah dihasilkan dengan cara berkhidmah kepada guru. Dan sedangkan manfaat itu dihasilkan dengan cara taat. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam dunia ini harus didasari dengan ilmu. Sebagaimana dalam syair Aceh yang dilantunkan oleh Tunku Husni Al-Muna, tamse tarak un keladi dangabe bulut hana ta ibadah tan'il mesiawate hasihana. Maknanya bagaimana? Tamselan, kita siram daun talas biarpun habis air tak berbekas. Begitu pula kita belajar tanpa ilmu, sia-sia waktu, tidak ada hasilnya. Oleh karenanya, wahai para santriwan sekalian, kita ini lagi diberikan umur panjang oleh Allah. Bergunakanlah umur tersebut untuk mencari ilmu Allah, untuk menuntut ilmu Allah. Karena kita hidup di permukaan bumi ini harus didasari dengan ilmu. Hanya sekian dan demikian. Sebelum saya akhiri, saya ingin ambil beberapa intisari saja. Yang pertama, dimanapun kita berada, jangan lupa untuk menuntut ilmu Allah. Karena kita hidup di permukaan bumi ini harus ada ilmu. Kita amalkan sesuatu tanpa ilmu, itu merupakan sia-sia. Insya Allah kalau kita ada ilmu akan berguna bagi agama, bangsa dan negara, bahagia di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa perkataan orang bijak tadi. Apa yang dikatakan orang bijak tersebut? Wahai para pemuda-pemudi Islam, berpikirlah engkau di waktu pagi, belajarlah mumpung Anda masih muda. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu tersebut setelah dewasa. Makanlah di waktu sore, nanti hari tuanya tinggal menikmati hasilnya. Dan tidurlah di waktu malam, matilah engkau dalam keadaan bahagia. Sebalik daripadanya, kalau masa mudanya kita kepengennya hanya untuk santai-santai saja, nanti dewasanya merasakan bingung. Kalau dewasanya merasakan bingung, nanti hari tuanya tulunta-lunta. Kalau tuanya tulunta-lunta, matilah engkau dalam keadaan sia-sia. Intinya orang bijak tersebut memesankan kepada kita untuk menuntut ilmu Allah. Itu intinya. Mudah-mudahan apa saja yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat bagi pribadi saya sendiri, hendaknya bagi para hadirin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Pergi ke Aceh naik bis, mohon maaf waktu sudah habis. Saya akhiri dengan alqaina birrahmah wal faraqna bisalamah. Bertemu dengan rahmat dan berpisah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi